Another way to say that is, I do not believe that domestic politics, I do not believe that the composition or the makeup of individual states matters very much for how those states behave on a day-to-day basis in international politics. Teori neorealisme. Teori neorealisme muncul akibat kegagalan realisme klasik menjelaskan mengapa Perang Dingin bisa terjadi. Berbeda dengan realisme yang berpandangan bahwa negara selalu menginginkan power atau kekuasaan karena sifat dasar manusia, neorealisme menyatakan bahwa sistem internasional lah yang mendorong negara untuk meningkatkan powernya. Pandangan neorealisme ini lahir dari formulasi ulang pemikiran-pemikiran realis klasik seperti Carr, Hans Morgenthau, dan Reinhold Niebuhr. Walaupun diformulasikan ulang, neorealisme memiliki akar yang sama dalam melihat struktur internasional sebagai sistem anarki yang tidak memiliki satu kekuatan supranasional yang dapat mengatur negara-negara. Pemikiran neorealisme ini menjadi dasar pemikiran atas kondisi dunia sekarang, di mana terjadi kondisi security dilemma atau dilema keamanan yang lahir dari pemikiran orang-orang yang pragmatis. Kondisi dunia yang menggambarkan bahwa suatu negara tidak pernah mampu yakin terhadap kehendak negara lain di masa depan. Kondisi kurangnya kepercayaan atas negara lain inilah mengakibatkan negara-negara untuk selalu berjaga atas ancaman-ancaman yang mampu mengganggu kemampuan sebuah negara untuk bertahan hidup. Salah satu tokoh penting neorealis adalah John J. Mearsheimer. Dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, ia menyatakan bahwa ada 3 ciri sistem internasional yang menyebabkan negara-negara saling takut satu sama lain. Yang pertama, tidak adanya otoritas pusat yang berada di atas negara dan dapat melindungi negara satu sama lain, atau sistem internasional yang anarki. Kedua, fakta bahwa negara selalu mempunyai kemampuan militer ofensif. Dan yang ketiga, fakta bahwa suatu negara tidak akan pernah bisa memastikan niat negara lain. Dalam mazhab neorealis, terdapat 2 cabang pemikiran utama yang sekarang menjadi dasar negara-negara untuk menentukan posisi dan langkah-langkah strategisnya, yaitu defensive realism dan offensive realism. Keduanya memiliki dasar pemikiran yang sama, yaitu struktur sistem anarki menyebabkan kompetisi antar negara. Tapi, keduanya memiliki perbedaan dalam melihat cara negara melakukan kewajibannya dalam memenuhi keamanan nasional. Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics menyatakan bahwa defensive realism atau realisme defensif memandang negara berfokus untuk menjaga keamanan nasionalnya sehingga negara berperan sebagai security maximizers. Namun, Mearsheimer berupaya untuk memperbaiki bias status quo dari pandangan Kenneth Waltz ini dengan mengeluarkan perspektif offensive realism atau realisme ofensif. Realisme ofensif berfokus pada akumulasi kekuatan negara. Kekuatan-kekuatan relatif yang terakumulasi ini ujungnya akan menghasilkan hegemoni regional bagi sebuah negara. Adapun sejumlah asumsi dasar pemikiran neorealis, di antaranya, pertama, neorealis melihat peluang untuk negara-negara melakukan kerjasama, tergantung tingkat kepentingan akan power suatu negara. Dalam melihat power, realisme dan neorealisme memiliki perbedaan. Realisme menganggap bahwa power merupakan tujuan atau tindakan akhir suatu negara yang harus dicapai. Sedangkan neorealisme menganggap power sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan negara, yaitu keamanan dan kelangsungan hidup negara. Kedua, dalam melihat power, neorealis membaginya menjadi 2, yaitu defensif dan ofensif. Defensif realis melihat bahwa suatu negara tidak perlu untuk meningkatkan power hingga menjadi negara yang hegemon. Defensif realism berpendapat bahwa negara hanya perlu berfokus untuk menjaga keamanan nasionalnya, sehingga negara sebagai security maximizers. Kenneth Waltz berpendapat bahwa fokus utama sebuah negara seharusnya bukan memaksimalkan power, tetapi menjaga posisinya di dalam sistem internasional. Maka, yang ketiga, lahirlah konsep balance of power. Asumsi dasar bahwa negara-negara akan saling menyeimbangkan lebih mungkin
daripada kemungkinan negara untuk bersekutu. Masing-masing negara berfokus dengan keamanan nasionalnya sendiri. Maka, tidak ada lagi negara yang secara terbuka berusaha untuk memiliki power lebih besar dari yang lain. Dan ketika sebuah negara meningkatkan kekuatan negaranya, negara yang lain juga mengikuti, sehingga tercipta keseimbangan antar kekuatan dari negara-negara ini. Asumsi keempat adalah melihat power sebagai offensive realis, di mana mereka melihat bahwa negara harus memiliki strategi yang bagus untuk meningkatkan power sebanyak-banyaknya sebagai salah satu cara untuk dapat bertahan. Bagi realis ofensif, negara-negara bukanlah aktor-aktor yang semata-mata berupaya untuk menjaga posisi di sistem internasional dan kemudian mengejar power seperlunya. Tetapi, lebih pada klaim bahwa negara-negara adalah aktor yang mengejar kekuatan dan menyimpan rencana-rencana agresif di masa depan. Maka, bagi realis ofensif, sistem internasional memberikan manfaat yang besar bagi negara-negara kuat bertindak lebih agresif untuk menjaga keamanan nasionalnya dan memastikan kelangsungan hidupnya. Pandangan neorealisme merupakan sebuah pandangan pragmatis atas dunia. Bentuk-bentuk kerjasama dilihat sebagai bentuk dari upaya negara untuk menjaga keamanan nasionalnya, sebagai balance of power bagi negara-negara lainnya.